Shalom, selamat pagi puji nama Tuhan. Sebelum saya berenungan, saya mau berdoa dulu. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Pagi hari ini berikan hamba-Mu hikmat untuk menyampaikan renungan pagi hari ini. Biar Roh Kudus urapi hamba-Mu ini, biar menjadi berkat buat yang menonton renungan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan masih tentang anak yang hilang itu yang ada di Injil Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Saya nggak bacakan ayatnya. Tapi dengan hal ini dari perumpamaan ini di sini saya ambil lagi subnya lagi, yaitu kasih Allah. Nah, kasih Allah itu ada di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi saya ambil tentang kasih Allah dari perumpamaan anak yang hilang, mengajarkan kita banyak pelajaran tentang kasih Allah. Yaitu ada poin beberapa aja. Allah selalu mengasihi kita. Kita tidak peduli apapun kesalahan kita. Allah selalu menunggu kita untuk kembali kepadanya. Poin kedua, karena poin ketiga, Allah menerima kita kembali dengan kasih sayang dan pengampunan. Keempat, Allah bersukacita ketika kita kembali kepadanya. Nah, perumpamaan ini banyak. Ini sebenarnya ayahnya ini lumayan hartanya banyak. Makanya saya juga bingung kenapa ini anak kok orang tuanya punya harta banyak, dia tetap mau menikmati menghabiskan uang tuh di luar harta orang tuanya. Nah, setelah dia habiskan hartanya, ya dia drop gitu. Kayak orang tuh kalau dari orang tua kasih uang banyak, dia foya-foya keliling, gitu kan. Nah, akhirnya habis uangnya, makin lama makin habis, dari banyak tinggal sedikit dia habiskan. Ya, saya juga nggak tahu kenapa dia berfoya-foya gitu, dan tuh sia-sia sih buat saya. Sama sepertinya kalau dalam dunia pelayanan, kita tuh di dalam sudah di kategori kita seorang pelayan tuh udah masuk komunitas pelayanan, terus tiba-tiba nggak mau pelayanan dulu deh gitu kan, pengen istirahat dulu, ya, pengen cuti istilahnya. Nah, cutinya juga cuman ya bersenang-senang doang gitu, nggak mau pelayanan, dia mau waktu tadinya banyak latihan, pelayanan buat ibadah, terus sekali nggak mau pelayanan lah, mau istirahat total gitu kan. Ya nggak total sih, maksudnya sementara aja gitu, istirahat sementara. Terus tiba-tiba lama-lama tuh pasti berasa tuh, biasanya latihan pelayanan tuh tiba-tiba nggak pelayanan. Pasti ada sesuatu yang kurang, ya kan, yang merasa pasti itu, karena saya ngalamin juga sih itu, nggak pelayanan seminggu 2 minggu aja berasa gitu, kok lama-lama kok kayaknya kering gitu ya, kok kayaknya nggak biasa gitu, pokoknya hidup saya tuh jadi nggak tenang sih kalau nggak pelayanan. Nah, karena ini kembali lagi ya ke cerita anak ini, karena anak ini untungnya dia bertobat sih, masih ingat kembali ke orang tuanya. Makanya kalau Tuhan Yesus kalau ada jiwa bertobat itu pasti senang. Karena kan ada ayat itu, satu orang bertobat maka seluruh surga malaikat tuh bersuka cita. Nah, ini pelajaran kita, jadi apapun kalau di dalam dunia pelayanan, kalau kita keluar mungkin mau istirahat sementara, langsung buru-buru kembali lagi dalam dunia pelayanan.
Jadi perumpamaan tentang ini anak yang hilang juga seperti itu. Ini yang saya dapat dari renungan pagi hari ini. Ya inilah kasih Allah, kalau kita bertobat, kasih Allah tetap ada pada kita dan Tuhan tidak tetap mengasihi. Allah itu tidak peduli apapun kesalahan kita, apapun kita sempat drop dalam pelayanan, sempat jenuh, sempat ya mungkin lelah ya. Secara fisik memang lelah. Tapi kalau dalam Tuhan, Tuhan kasih kita kesempatan terus sampai kita kembali lagi dalam dunia pelayanan. Ya ini renungan pagi hari ini yang saya sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, biar kasih Allah ada pada anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami boleh melayani Tuhan dengan setia, dan dari perumpamaan ini kami juga boleh belajar Tuhan. Biarlah kemuliaan hanya nama-Mu saja Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu selalu berdoa dan mengucap syukur buat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.